Tebar senyum dan salam, agar pesan tetap utuh. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Uza Kirana, asal sekolah UPTD SMP Negeri 1 Seisuka, Kabupaten Batubara. Saya duduk di bangku kelas 7. Saya akan menceritakan biografi Raden Ajeng Kartini, pahlawan emansipasi wanita Indonesia. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879. Raden Ajeng Kartini ialah seorang wanita dari kalangan priayi atau bangsawan. Ayahnya bernama Raden Mas Aryo Adipati Sosroningrat. Beliau adalah seorang bupati Jepara. Ibunya bernama Mas Ayu Ngasiroh yang merupakan putri dari Nyai Hajah Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, yakni seorang guru agama di Teluk Kawur, Jepara, yang merupakan keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Raden Ajeng Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Raden Ajeng Kartini adalah anak perempuan tertua dari kesemua saudara kandung. Beliau diizinkan sekolah sampai usia 12 tahun di ELS, Euripus Leger School. Disinilah Raden Ajeng Kartini belajar bahasa Belanda. Setelah ia lulus, ia tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah ke tingkat lebih tinggi oleh orang tuanya. Kartini kecil sangat sedih. Ia ingin menentang tapi takut dianggap sebagai anak durhaka. Karena menurut kebiasaan masyarakat Jawa, pada saat usia 12 tahun, anak perempuan harus tinggal di rumah karena sudah saatnya dipingit. Untuk menghilangkan rasa kesedihannya, ia mengumpulkan buku-buku pelajaran dan buku-buku ilmu pengetahuan lainnya yang kemudian dibacanya. Akhirnya, membaca menjadi kegemarannya. Tiada hari tanpa membaca. Pemikiran Raden Ajeng Kartini tentang emansipasi wanita, meskipun berada di rumah, Raden Ajeng Kartini tetap aktif dalam melakukan korespondensi atau surat menyurat dengan temannya yang berada di Belanda. Salah satu temannya bernama Rosa Abendanon yang banyak mendukungnya. Raden Ajeng Kartini mulai tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa yang dibacanya dari surat kabar, majalah, dan buku-buku yang ia baca. Hal ini menyebabkan keinginannya untuk memajukan wanita pribumi karena melihat wanita pribumi berada pada status sosial yang rendah. Raden Ajeng Kartini juga banyak membaca majalah-majalah kebudayaan Eropa yang menjadi langganannya berbahasa Belanda. Di usianya yang ke-20, ia bahkan banyak membaca karya Louis Couperus yang berjudul The Steel Crack, karya Van Eden, Augusta de Wit, dan bahkan dia juga membaca Max Havelaar, karya Multatuli. Ketertarikannya dalam membaca membuat beliau memiliki pengetahuan yang cukup luas soal ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Selain itu, Raden Ajeng Kartini juga menaruh perhatian pada masalah yang terjadi. Menurutnya, seorang wanita perlu memperoleh persamaan, kebebasan, otonomi, serta kesetaraan hukum. Surat-surat yang ia tulis berupa keluhan-keluhan wanita pribumi, di mana ia melihat contoh kebudayaan Jawa yang lebih banyak menghambat kemajuan wanita pribumi. Ia juga mengungkapkan dalam tulisannya bahwa ada banyak kendala yang dihadapi perempuan pribumi, khususnya masyarakat Jawa, agar bisa lebih maju. Untuk memajukan wanita, ia memulai dengan mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk mengajarkan, menulis, dan mengajarkan ilmu pengetahuan lainnya. Gagasan-gagasan baru mengenai emansipasi atau persamaan hak wanita oleh Kartini dianggap sebagai hal baru yang dapat merubah pandangan masyarakat. Sebenarnya, Raden Ajeng Kartini diizinkan ayahnya untuk menjadi guru. Namun, dia dilarang untuk bersekolah di Batavia, Jakarta, ataupun di negeri Belanda. Pada suatu hari,
Raden Ajeng Kartini mengirimkan surat kepada Mr. J.H. Abendanon. Surat itu berisikan permohonannya agar diberikan beasiswa berkuliah di negeri Belanda. Namun, beasiswa tersebut tidak dapat dimanfaatkannya, sebab pada tahun 1903 Raden Ajeng Kartini dinikahkan dengan Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat, seorang bangsawan bupati di Rembang yang telah memiliki 3 orang istri. Meskipun begitu, suami Raden Ajeng Kartini memahami apa yang menjadi keinginan Raden Ajeng Kartini, sehingga ia diberi kebebasan untuk mendirikan sekolah wanita pertama yang terletak di sebelah kantor pemerintahan Kabupaten Rembang. Dari pernikahannya dengan Kanjeng Raden Mas Aryo Adipati Singgih Jojo Adiningrat, Raden Ajeng Kartini melahirkan anak bernama Sosalip Jojo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Namun, miris, pada tanggal 17 September 1904, Raden Ajeng Kartini wafat 4 hari setelah melahirkan anaknya di usianya yang sangat masih muda, yaitu 25 tahun, di tengah gencar-gencarnya ia berjuang. Setelah Kartini wafat, Mr. Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang Kartini tulis kepada teman-temannya yang berada di Belanda. Saat itu, Mr. Abendanon menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda. Buku itu diberi judul Door Duisternis tot Licht, dari kegelapan menuju cahaya. Berkat kegigihannya, didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912 dan disusul di daerah-daerah lainnya. Sekolah itu diberi nama Sekolah Kartini. Yayasan Kartini didirikan oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh politik etis Belanda. Pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan ulang buku Door Duisternis tot Licht dengan judul baru yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan yang dapat mengambil tempat tersendiri di hati kita. Dengan ide-ide, cita-cita, perbuatannya, beliau mampu menyelamatkan kaumnya dari kebodohan. Akhirnya, penetapan Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan nasional berdasarkan Surat Keputusan Republik Indonesia nomor 108 tertanggal 2 Mei 1964. Surat keputusan ini juga menetapkan tanggal 21 April sebagai hari besar diperingati setiap tahun, yang sekarang dikenal sebagai Hari Kartini. Kemudian, Wage Rudolf Supratman menciptakan lagu Ibu Kita Kartini. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Demikianlah biografi Raden Ajeng Kartini, pahlawan emansipasi wanita Indonesia. Hikmah yang dapat kita ambil dari Raden Ajeng Kartini adalah semangat pantang menyerah, semoga bergelora menggapai cita-cita bangsa. Semoga COVID-19 segera berakhir. Salam 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.